Sebelumnya, Saudara, Kejaksaan Agung menyita uang 1,3 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng, dan uang itu berasal dari 6 terdakwa korporasi. Tumpukan uang itu ditampilkan dalam konferensi pers di kantor Kejagung Rabu 2 Juli 2025 lalu. Uang tunai itu ditempatkan dalam plastik bening. Uang sitaan itu terdiri atas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Diketahui ada 12 korporasi dari Musimas Group dan Permata Hijau Group yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Jauh ini baru 6 perusahaan yang menitipkan uang pengganti kerugian keuangan negara. Total uang yang dititipkan dari 6 korporasi berjumlah 13 triliun rupiah. Uang itu kemudian dimasukkan dalam rekening penampungan Kejagung. Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penyitaan uang sebesar 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO. Uang itu disita dari Wilmar Group selaku tersangka korporasi dalam perkara itu. Uang triliunan itu dikembalikan oleh 5 terdakwa korporasi yang merupakan bagian dari Wilmar Group. Saudara, Kejaksaan Agung menyita uang 13 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil atau CPO atau bahan baku minyak goreng. Uang itu berasal dari terdakwa korporasi yang penyerahannya hari ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang nampaknya saat ini sudah hadir di gedung utama Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang menyeret sejumlah pihak di industri kelapa sawit. Kasus ini juga sempat menjadi perhatian publik karena nilai kerugian yang fantastis dan salah satu dampaknya adalah terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Pihak korporasi dihukum membayar uang pengganti sebesar 17,7 triliun rupiah yang pada hari ini baru akan diserahkan sekitar 13 triliun rupiah. Masih ada total 4 triliun rupiah lagi yang belum dibayar oleh 2 korporasi, yaitu Permata Hijau Group dan Musimas Group. Yang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tengah bersiap untuk menyaksikan penyerahan pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun rupiah didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ada juga Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dan juga Menhan Syafri Samsudin. Saudara, untuk melihat penyerahan pengganti kerugian sebesar 13 triliun rupiah kepada negara atas kasus ekspor CPO. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.539 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengawali acara dengan menyaksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, tanahnya subur, lautnya luas, dan hutan tropisnya menyimpan sumber daya yang jadi kebanggaan dunia. Salah satunya kelapa sawit, komoditas emas hijau yang menjadikan Indonesia berhasil. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, tanahnya subur, lautnya luas, dan hutan tropisnya menyimpan sumber daya yang jadi kebanggaan dunia. Salah satunya kelapa sawit, komoditas emas hijau yang menjadikan Indonesia berhasil minyak sawit mentah CPO nomor 1 di dunia. Namun, di balik kejayaan itu muncul ironi. Produksi melimpah, tapi minyak goreng di pasar justru langka. Harga melonjak, rakyat kosong, rakyat mengantri. Bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar justru kekurangan minyak goreng, padahal sudah ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan kewajiban sebagian hasil sawit digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya, sebagian besar minyak justru diekspor. Kapal-kapal berlayar meninggalkan dapur rakyat yang kekurangan. Negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang lebih rawan celaka ekonomi. Melihat kejanggalan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memproses hukum dengan mengungkap dalang di balik kelangkaan minyak goreng serta berhasil membuktikan kerugian negara sebesar 17,7 triliun rupiah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami siapapun yang akan melakukan penanganan ini yang luar biasa karena membutuhkan keterangan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Langkah tegas pun diambil melalui penyitaan. Lebih dari 13,2 triliun berhasil diamankan untuk negara. Dari jumlah itu, negara berhasil merampas uang hasil kejahatan Wilmar Group sebesar 11,88 triliun, serta Musimas dan Permata Hijau Group dengan total lebih dari 1 triliun. Dari kebun sawit hingga ruang sidang, Kejaksaan menegakkan hukum dengan tegas dan transparan. Karena hukum bukan sekadar aturan, melainkan menjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Keadilan ditegakkan, kerugian negara dipulihkan, dan kemakmuran kembali ke tangan rakyat Indonesia. Baik, telah kita saksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin.